Pupusane ati kinaryo kembangi wangi. Sabar-sabar ngomong aku, muka selawase tadi siji. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nono Rahmat Nugraha, guru dari SMA Negeri 1 Sajira. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang kegiatan belajar mengajar yang merupakan hasil dari Diklat Pembelajaran Mendalam yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sajira mulai tanggal 26 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan BGTK, BPNP, dan Dinas Pendidikan. Oke, kawan-kawan guru Indonesia, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya anak-anakku? Oke, sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Oke, terima kasih hari ini sudah bisa belajar kembali dengan Bapak, belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bapak harap kalian semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya. Amin. Dan sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Silakan kalian disiapkan. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anakku yang baik, anak-anak hebat. Hari ini kita akan mempelajari materinya adalah lembaga negara. Sebelum kita belajar, apakah kalian pernah mendengar kata lembaga negara? Pernah. Oke, stop dulu. Siap Bapak, izin menjawab. Lembaga negara itu terdiri dari 3. Ada yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu di dalamnya terisi presiden, wakil presiden, dan kepemerintahan. Terus lembaga legislatif itu MPR, ada DPR dan DP. Selanjutnya yudikatif itu yang Bapak Untuk yang lembaga yudikatif itu ada MK, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan KY. Saya Pak mau menjawab tentang lembaga negara. Oke. Sebelumnya izin. Lembaga negara adalah badan pemerintahan pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya diatur tegas dalam perundang-undangan negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan negara, lembaga-lembaga ini seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan, administrasi, dan penegakan hukum serta keadilan. Oke, tadi sudah 2 siswa menjawab dengan benar, dan tadi ada banyak sekali siswa yang pengen jawab. Artinya tentang lembaga negara ini sudah bukan hal yang asing buat kalian ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin menjelaskan dulu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian nanti akan mengidentifikasi fungsi-fungsi lembaga negara yang kalian sudah sebutkan tadi. Ada DPR, DPD, MA, MK, KY, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini adalah hubungan antar lembaga. Nanti diskusikan tentang hubungan lembaga negara dari lembaga satu ke lembaga yang lain. Yang terakhir adalah kita akan merefleksikan hasil pembelajaran dalam bentuk apa sih yang kalian peroleh dari pembelajaran kali ini. Kemudian pembelajaran kali ini dengan menggunakan pendekatan deep learning, ada 3 konsep.
mindful, meaningful, dan joyful. Mindful itu artinya apa? Kalian harus belajar sungguh-sungguh ya, harus serius belajarnya. Mindful itu pemusatan pikiran. Yang kedua, meaningful. Diharapkan nanti belajar ini, materi ini bisa kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari sebagai warga negara. Dan yang terakhir, pembelajaran hari ini harus menggembirakan. Jangan sampai ada yang sedih, yang cembetut ya, atau lagi banyak masalah. Bapak minta lagi belajarnya harus semua gembira. Oke. Ya, Bapak ingin mengajak kalian berpikir sejenak, mencoba membayangkan kelas ini sebagai sebuah negara ya. Ada banyak orang, ada banyak kepentingan, tapi negara kecil ini di sini tidak punya pengurus. Semua persoalan di sini hanya dibebankan kepada ketua kelas. Nah, kira-kira apa yang kalian pikirkan tuh dari persoalan tadi? Kira-kira kelas ini atau negara kecil ini akan berjalan dengan lancar atau tidak? Tidak. Oke, stop dulu. 2, 3. Tidak. Tidak. Oke, apa yang terjadi jika negara kecil ini tidak ada yang mengurus? Ada yang mau memberikan jawaban? Ya, mau enggak? Tapi cuma singkat doang, Pak. Tanggapan? Izin menjawab, Pak. Ya. Kelas tanpa pengurus itu tidak akan berjalan dengan baik, karena di kelas juga kita membutuhkan kayak bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi yang lainnya untuk mengurus petugasnya masing-masing. Misalnya bendahara mengurus uang kas, biar kelas kita tuh ada acara apapun itu memakai uang kas gitu Pak. Terus sekretaris untuk mencatat absen, dan guru pun jika menanyakan siswa yang tidak hadir itu catatannya ada di sekretaris. Untuk seksi-seksi yang lainnya seperti seksi keamanan, seksi kebersihan, dan lain sebagainya itu juga mempunyai tugasnya masing-masing. Jadi kelas tanpa pengurus yang lain itu tidak akan berjalan dengan baik. Oke. Dari pendapat-pendapat teman kalian tadi, terbukti bahwa organisasi atau lembaga itu harus mempunyai pengurus. Kalau diibaratkan negara itu sebagai kelas, ya, kelas ini tidak akan berjalan baik tanpa pengurus. Ada bendahara, ada ketua, ada sekretaris ya. Begitu juga negara. Negara harus memiliki organ-organ yang namanya lembaga negara. Untuk itu, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi tentang fungsi dan lembaga negara. Stop dulu. Oke, untuk skenario pembelajaran kali ini menggunakan sintak discovery learning dengan model pendekatan diskusi. Nah, Bapak minta kalian kelas ini akan dibagi 4 kelompok, nanti berdiskusi tentang fungsi dan lembaga negara. Ya, lembaga negara DPR. Kelompok pertama akan membahas fungsi lembaga DPR. Kelompok kedua fungsi presiden. Dan kelompok 3 membahas tentang fungsi Mahkamah Agung. Dan yang terakhir membahas tentang lembaga negara, badan pemeriksa keuangan. Oke ya, ada 4 kelompok. Pertama DPR, yang kedua presiden, yang ketiga Mahkamah Agung, yang ketiga BPK. Nanti tolong kita akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok dengan cara menyebutkan angka 1, 2, 3, 4, kemudian mengikuti yang lain. Nanti yang kebagian angka 1 akan berkumpul dengan angka 1. Oke. Oke, pembagian kelompok mulai dari angka 1. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang yang Bapak sudah membuat Google Form, tolong isi mengenai penugasan hari ini. Penugasan ini diberikan kebebasan kalian untuk mengekspresikan tugasnya jenisnya apa? Apakah lewat tulisan, lewat audio visual, film yang bisa kalian upload di Instagram, di YouTube, di TikTok, ya. Oke.
Nanti Bapak akan cek nih, kelompok kalian akan milih apa saja. Ya. Hasil dari Google Form yang diisi oleh kalian, ada 2 kelompok yang ingin ditulis dengan cara membuat infografis ya, yaitu kelompok 1 dan kelompok 3. Ada juga kelompok yang ingin membuat di Instagram, yaitu kelompok 2, dan kelompok 4 di YouTube ya. Sini membuat produknya, nanti setiap kelompok akan maju ke depan untuk memaparkan hasil tugasnya. Ya, mangga silakan. Guys, kita kan buat videonya di Instagramnya. Nah kan kita tuh masing-masing kita buat, enggak masing-masing sih, kita kan kelompok ya. Jadi kita tuh nanti kayak buat video dulu, kita ngetek video dulu misalnya di kelas dan masyarakat terwujud melalui 3 fungsi utamanya, presiden, ya kan? Terus nanti habis itu kita videonya kita edit, dijalankan sebagai Instagram aku ya. perwujudan Punya kan ngetek pakai hashtag juga kali ya, pakai hashtag gitu. Nah untuk cuma ngarah-ngarahin mereka aja, ngerti gak? Oke, gitu aja ya. Tadi udah. Mahkamah Agung itu fungsi utamanya itu apa dicatat, terus fungsi-fungsi lainnya juga dicatat, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembaga DPR. Lembaga DPR bagi negara dan masyarakat terwujud melalui 3 fungsi, utamanya legislasi, membuat undang-undang. Yang kedua, anggaran, membahas dan menyetujui APBN. Yang ketiga, pengawasan, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi-fungsi ini dijalankan sebagai perwujudan representasi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi presiden. Sebelumnya kelompok 2 itu kita menggunakan Instagram, karya kita itu nanti kita upload ke Instagram. Nah, langsung saja, fungsi presiden adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memegang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang, memimpin angkatan bersenjata, serta menyusun dan menjalankan kebijakan luar negeri. Dalam menjalankan fungsinya, Presiden memiliki wewenang mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta memberikan grasi dan amnesti sebagai kepala negara. Kelompok kami akan memasukkan. Nah, ini kita masukkan hasil karya kita ke Instagram. Jangan lupa di like, comment, and share. Setelah saya mempelajari materi tentang lembaga, Setelah saya mempelajari materi tentang lembaga negara, saya memahami bahwa setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangannya yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Seperti presiden di lembaga eksekutif, DPR di lembaga legislatif, dan MA dan MK itu di lembaga yudikatif. Setelah saya mempelajari lembaga negara, saya dapat mengetahui bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memiliki tugas berbeda namun saling berkaitan untuk menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang 1945. Cukup. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Mulai dari kita masuk tadi jam 7.00 sampai jam sekarang 8:20. Kita sudah banyak belajar tentang lembaga negara. Mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian pahami dan bisa berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.